Sebenarnya ku ingin mengungkapkan rasa. Geger, geger, geger. Sobat Ambyar, penyanyi dangdut bernama Ridwan Aibaho atau biasa dikenal sebagai Uwan baru-baru ini viral karena menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Haji Torik. Haji Torik, Haji Torik, sudah haji di usia 2 bulan. Haji Torik, Haji Torik, Haji Torik bukan Torik. Haji Torik, Haji Torik, sudah haji di usia 2 bulan. Konten ini pun mengundang gelak tawa netizen yang merasa terhibur dengan videonya Ridwan. Kira-kira gimana sih tanggapan Ridwan terhadap videonya yang viral ini? Ceritain ke kita yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Oh ya, harusnya panggilnya Haji Torik, bukan Torik saja. Ridwan Aibaho di Pagi-Pagi Ambyar. Aibaho. Jadi kenapa kamu tuh suka bikin konten-konten ya, termasuk kemarin yang lagi viral Haji Torik? Apa sih maksudnya nyindir, mukanya tuh kayak nggak seneng? Enggak. Emang kenapa Haji Torik? Haji Torik, emang lagi lewat aja Mami di beranda. Terus lagunya kan lagi Happening. lagi baru pertama kali dengar gitu kayak unik nih lagu gitu loh. Tapi kenapa mukanya kayak marah-marah gitu? Gitu. Gitu marah-marah. Jadi kamu terpikir meriak lagu ini tuh karena kenapa? Karena muncul aja di beranda. Iya, tiba-tiba muncul di beranda terus lagunya unik banget kan. Baru pertama kali dengar ya udah apalin. Kok Mami FYP ho, kamu nggak nyontok? Ayo, udah kalau gitu Mami sekarang nyanyi ini berdua. Kok bisa? Kenapa? Apa? Kenapa? Takut. Emang kalau berarti sama sama Torik Torik dia nggak takut. Enggak, dia baik. Tapi kalau Ridwan nggak kepikiran gitu, misalnya kayak, aduh takut ada yang tersinggung nih, misalnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu hati orang gitu. Enggak, karena memang tujuannya itu bukan kesono, emang lagi Ngomong lagi viral aja gitu. Kalau nggak kesono ke mono. emang bukan ngarahnya ke sana, pengen Siapa? Kemana? ke Toriknya gitu loh. Emang karena memang lagi siapa jadinya? Ya hiburan aja gitu ya. hiburan aja, benar. Hiburan aja. Tapi hiburan aja. setelah posting itu ya, ada komentar-komentar, ih kok kamu bawa Torik gitu, ada yang gitu nggak Ada sih? yang gitu enggak? Enggak, malah pada ketawain aja. Berapa viewernya? Viewersnya 500k deh kayaknya. Oh, iya. 500.000, wah. Banyak juga Bentar lagi juga viewersnya. MM-an ya gitu ya. Tapi kamu bilang kan, kenapa nggak bikin konten Mami GDP? Siapa bilang? Ada yang mau lihat dia? Mau lihat nggak? Ada gue. Kita lihat dulu dia. Ada lu bikin punya Kita gue. lihat dulu ya. Basah, bibir ini basah saat ku melihat gudang. Di kondangan. Ku menari-nari di atas luka saat ku melihat gudang. Gak jadi. Di mana? Ya di sini. Guys. Coba sini, coba. Guys. Ih, gua mah kalau jadi dia, gua pasti ngerasa nggak enak. Orang itu kan senior ya, masa Iya, dibicarain nggak boleh. gitu. Nggak boleh. Cara jogetnya juga kayak nyindir. Walaupun udah dekat tapi nggak boleh. Nyanyi. Ayo maju. Kamu akan bimbing aku. Kamu sini sekarang. Kamu joget kayak Mami Dewi kamu. Ayo. Yang lebih tadi. Basah, bibir ini basah saat kau berdiri, kau mulai mesra. Diam, ku jadi pendiam saat pipi ini kau mulai sayang.
Iya, nggak lepas. Kenapa? Lu tadi, Kenapa? lu tadi di video tadi ada begini. Oh, benar. Iya. Iya, benar. Kenapa di depan penyanyi? Ada gitu. Nah, Ada. kenapa depan penyanyinya langsung tidak berani mengekspresikan seperti konten kamu tadi? Jangan ditahan-tahan dong. Oh. Ya, itu tadi karena gelap aja makanya aku berani. Emang itu lagi sama siapa aja sih? Ada Gunawan, ada Rara. Gunawan, Rara. Awas. Itu requestan Kalau datang ke sini, Tapi kalau Rara disuruh nyontohin pasti. Pasti jadi. Mau. Ini mah apa lu peres? bener Iwi. Harusnya di depan maupun di belakang harus sama. Mau nanya dong sebentar. Ya, Anak didik kamu. anak didik gue yang jadi juriin, gue yang pilih dia. Kok bisa begitu? Ridwan silakan duduk. Silakan Inara. Kan namanya. Silakan Inara mau duduk. Namanya hiburan ya. Hiburan. Enggak kok, tapi guys, ini bercanda. tisu dong. Ada alap tuh di jidatnya kayak deg-degan deh. Enggak sayang, mami tuh bercanda, it's okay. Enggak apa-apa. Tadi yang mau datang kesini lagi loh. Iya. Tapi ya Ridwan ini yang jadi fokusnya Dia kita. langsung. Ridwan kontennya bagus, lucu, menghibur. Iya. Tapi ya apakah ini tuh dia bikin konten untuk menutupi isi hatinya? Karena nih kita mau kasih lihat curahan hati seorang Ridwan yang merasa ditinggalkan oleh seorang perempuan. Ini sama Nabila sekarang. Nabila, I miss you. Iya, ya dia udah punya suami, nggak boleh loh kita yang terlalu I miss you sayang gitu, nggak mungkin dong. Tapi ya. Aku bingung mau menjawabnya. Kangen aku sama anak itu soalnya. Oh no. Cuma dia begitu. Nyanyi begitu tuh gimana? Iya, maksudnya dia kan udah berkeluarga gitu loh. Kita jadi nggak bisa sedekat kayak kemarin-kemarin. Gitu. Emang suaminya ngizinin nggak? Nggak pernah terlalu itu sih. Kayak terlalu komunikasi yang intens. Jadi aku yang lebih kayak narik diri aja. Oh gitu. Katanya kamu bilang miss you nggak boleh, sama aja bilang miss you sayang, miss you juga nggak boleh. Kok bisa rindu-rindu Rindu gimana gitu? sih? Ya rindu sama teman kan nggak apa-apa loh. Takut banget. Tapi gini, guys, rindu sama teman. Percaya nggak kalau laki-laki sama perempuan mereka murni bersahabat? Gak percaya. Saya kameramen kita yang udah nikah 4 kali aja bilang nggak percaya, dia bilang. 4 kali ya. Emang dulu nih kita bicara dulu ya. Dulu sedekat apa sih sama Nabila sampai kamu sekarang tuh merindukan dia? Dekat banget aku sama Nabila tuh pertama kali ke Jakarta pun, aku itu udah bareng sama dia, ketemu di bandara awalnya. Sama-sama audisi kan. Dia dari Aceh, kenalan di bandara, terus setelah selesai kompetisi pun kita bareng terus tuh. Sampai dia punya jodoh. Sampai dia punya jodoh, ditinggal aku. Kamu ditinggal, berarti kamu ada hubungan sebelumnya sama Nabila? Ada, nggak apa-apa. Sama-sama nyaman aja. Sama-sama nyaman tuh. Kamu tadi bilang kan kalau udah ada suami nggak enak mau bilang miss you sayang, jadi biar pakainya miss you aja. Emang dulu panggilnya pakai sayang? Panggilnya sayang gitu. Takut banget. Sayang. Hah? Sayang. Berjalan. Iya, kadang-kadang. Oh, dia panggil kamu? Abang. Oh, abang dan sayang. Abang. Udah lost kontak belum? Lebih komunikasinya nggak intens saja. Apa karena kamu rasa sungkan karena dia udah ada suami gitu? Iya, ya pastinya karena itu. Karena kalaupun aku di posisi suaminya pasti aku juga Masuk. Ngapain sih gitu-gitu? Iya gitu. Jadi memposisikan jadi. Memposisikan betul. Tapi kalau aku menjadi seorang suami, kalau istri aku punya sahabat dari dulu, sebelum aku dekat sama istriku, aku akan membiarkan dan tidak merasa masalah kalau mereka tetap komunikasi. Tapi kan ini masalah kecuali bukan sahabat. kalau misalnya memang pernah ada apa-apa. Ya. Ada tadi. Ya karena kan ini karena ada apa-apanya ya. Ada tadi udah ngomong. Ada. Ada kan? Iyalah. Nyaman. Nyaman tuh arti dari. Aku bisa sayang sama dia. Soalnya keluarga dia juga udah deket banget sama aku waktu itu. Jadi kalau udah keluarga deket kan pasti sayangnya udah lebih-lebih lah. Perasaan kamu ini tahu Sabar ya, nggak Nara. Nabilanya? Apa? Nabila tahu nggak tentang perasaan kamu ini? Enggak. Kayaknya dia tahu, cuman kayak pura-pura nggak tahu atau gimana gitu. Oh, dia tahu tapi pura-pura nggak tahu itu sedih banget. Aduh ya
Cuman kalau dia tahu, kalau dia tahu kalau aku sayang sama dia. Tapi kenapa kamu tuh nggak pernah nembak dia? sedih banget Iya, ya. apa kalah cepet, kalah satset? Maksudnya Iya. kenapa kamu tidak menyatakan perasaan? Kamu kurang satset sih. Gue mau jadi pacar lo gitu. Atau udah terus ditolak? Enggak pernah. Nah terus kenapa nggak mau? Kayak saling nyaman aja, saling tahu, tapi nggak pernah. Kenapa? Kan kamu laki-lakinya. Itulah kalau ditunda-tunda terus. Iya sih. Nah, tuh kan. Akhirnya diambil orang, ya kan? Sekarang kamu gimana? Menyesal nggak? Enggak juga, mungkin memang udah jalannya kayak gitu, nggak bisa menyesal juga sih. Kamu suka stalking nggak Instagramnya? Ada. Kebersamaan mereka. Kadang. Terus kamu merasa memposisikan seandainya aku ada di sana, seandainya itu adalah aku, gitu nggak? Memposisikan seandainya itu adalah aku. Iya. Enggak. Enggak salah. Enggak. Pernah nggak di posisi itu? Enggak pernah. Cuman aku lebih sering nginget momen-momen kita berdua aja. Ih, dalam banget loh. Tapi gini, pas kamu tahu ya Nabila akan dipersunting oleh seorang pria, perasaan kamu dan isi pikiran kamu saat itu gimana? Sedih. Sedih karena juga nggak bisa datang ke acaranya waktu itu. Kenapa nggak bisa datang atau nggak mau datang? Nggak bisa datang. Iya, nggak bisa datang. Dalam hati kita nggak pernah tahu loh sebetulnya. Tapi Kok bisa nggak bisa datang? Kan sahabat, kayak misalnya aku sama Nasar dia pasti diusahakan kan? Diupayakan gue sahabat. nggak mungkin walaupun udah masuk kerjaan. Aduh sorry banget ini sahabat gue yang gue sayang banget. Bener. Gitu. Gue sih akan rela mengembalikan uang yang sudah masuk. Oh iya ya. dong. Sahabat Aduh loh. maaf karena ini sahabat Sekali gua, Bang. seumur Kita hidup. berjuang sama-sama. Wah, aku takut banget ya ada yang bawain golok kemari. Iya dong, bener gak? Nah kamu memang ada acara apa waktu itu? Lagi. Iya, nyanyi. Oh lagi nyanyi. Lebih karena ke profesional aja. Iya. Terakhir kontak-kontakan sama Nabila kapan? 2 tahun lalu. Hah? 2 tahun yang lalu? Iya kayaknya, 2 tahun lalu. Lama banget. Lama dong. Iya, udah lama. Say something dong, mau bilang apa sama Nabila? 2 tahun lama loh gak kontak-kontak. Halo Nabila, sehat-sehat terus, bahagia terus seperti yang aku lihat sekarang. Dan pastinya, pokoknya paling bahagia dan paling bahagia buat kalian berdua. Kata-kata seperti yang aku lihat sekarang. Guys, sedih banget tahu, bukan sedih bahagia banget. loh. Ridwan sedih loh, nangis. Tapi Nabila Syakib tuh dia memang seneng banget. Beda. Nabila Syakib. Bukan. Nabila Gomez. Oh, beda ya. Oke, kita bukan sudah juga. Tapi Ridwan tenang. Kalau jodoh itu nggak kemana, Nggak kemana. ya kan? Iya. Ya kalau jodoh nggak kemana, bener dong. Kita nggak pernah tahu kan. Maksudnya siapa tahu nanti ada datang yang baru lagi, yang bisa membuat kamu jauh lebih nyaman. Maksudnya jodoh gak kemana tuh? Jodoh nggak kemana. Dia mau punya Dia anak. udah kawin, udah mau punya Ya anak. yang lain maksud Oh, gua. yang lain. Masa sama Nabila udah punya pasangan. Yang penting sekarang ada lagi. Kalian ini belum sarapan ya? Kenapa pakai urat? fokus ya. Tapi buat Ridwan ya, kita juga tahu sekarang kan prioritasnya pekerjaan. Iya. Selain itu juga, Ridwan ini punya usaha. Ini kita kasih lihatnya usaha apa sih Ridwan? Menjalani kehidupan jatuh bangun, Ridwan Naibaho pernah terpaksa pre-love baju koleksinya biar ada pegangan uang. Sekarang lagi usaha ini sayang jual-jual baju gitu. Bukan. Kan usaha jual-jual baju juga bisa. Waktu itu emang karena lagi banyak baju-baju yang pengen di pre-love dan fans-fansnya itu pada minta dijualin gitu loh. Oh, itu loh maksudnya. Itu waktu itu memang nggak punya pegangan uang waktu itu. Gak enak tanya Ada gitu. cuman ya kayak gitulah waktu itu pas covid itu loh. Oh, pas waktu nggak ada COVID. job karena covid Oh kan? wajar sayang, aku aja jualan sambel. Kok untung ada pagi-pagi ambiar. Itu di situ. Itu baju yang dijual harganya berapa? Ya kan, kita kan guys. Harganya ratusan lah, dari berapa ratusan ke atas. Lumayan dong. Lumayan. Iya, karena baju-bajunya juga baju-baju yang kayak udah pernah aku pakai gitu loh. Iya, sekali baju pakai. show. Dan itu mereka yang request sendiri kayak aku mau baju yang kamu yang ini dong yang pernah kamu pakai gitu loh. Karena kalau aku pakai terus juga kan. Ada yang sampai 1 juta, 2 juta gitu ada nggak? Kalau yang itu nggak aku jual karena masih bisa aku Bisa dipakai pakai. buat Ridwan, kan itu tadi dibilang buat pegangan hidup, makanya jual baju pre-love. Memang saat itu kalau boleh tahu, saat masa covid sampai akhirnya kamu harus jual baju pre-love. Uang yang tersisa saat itu kisaran berapa? Pokoknya kurang nyaman aja dipegang gitu kalau untuk hidup di Jakarta ini. Gini, kenyamanan itu kan relatif buat setiap orang. Betul. Iya. Ya,
di kisaran berapa? Apakah lebih dari 10 juta? 1 juta, kurang dari 1 juta, lebih dari 10 juta, kurang dari 100 juta mungkin? Aku waktu itu emang bener-bener itu banget sih. Ratusan ribu. Enggak sampai. Nggak sampai ratusan ribu. Enggak. Bingung aja besok mau makan apa gitu ya. Di bawah 100.000. Dulu pegangnya itu cuma 700.000. Hah? 700.000. 700.000. Oke. Yang kamu khawatirkan dengan hanya memegang uang 700.000 itu apa? Apakah kamu juga sebetulnya memiliki tanggungan untuk keluarga? Terfikirkan itu ada yang harus kamu biayai? Iya itu. Iyalah. Kita jadi tulang punggung keluarga gitu loh. Jadi tameng buat keluarga itu berat kadang tuh. Kadang kita cuman pinter-pinter nyimpen aja di sini gitu loh. Nggak pernah ngasih tahu gimana situasi kondisi di sini. Iya, jadi makanya aku tuh selalu bawa di setiap perkumpulan, di setiap kumpul sama teman-teman, aku tuh selalu jadi orang yang pelawaknya gitu loh. Sebenarnya aku nutupin itu aja. Nutupin itu aja sebenarnya. Aku biar nggak orang-orang nggak tahu. Ridwan, berapa lama kondisi kamu merasa bersedih karena memang ada tanggungan juga, tapi sementara pekerjaan tidak ada karena COVID juga. Berapa lama dalam masa seperti itu? Aku pernah sama sekali 1 tahun gak ada kerja sama sekali. Itu karena ada something juga. Karena ada orang yang bilang aku seperti ini, jadi terhasut, terpengaruh. Iya, jadi kayak pandangan ke aku itu jelek aja gitu, jelek aja. Lantas uangnya dapatnya dari mana? Aku pernah balik kampung sebulan mau nenangin diri dulu, soalnya aku sempet telepon bapak juga. Untuk pertama kalinya aku nelpon bapak, bilang, Pak, aku capek banget, aku gituin. Wow. Pak, aku capek, aku udah gak kuat, aku gituin. Cuman bapak bilang begini, pulang aja kalau pulang aja nak. Kalau ngasih makan aku masih bisa kok, kata dia gitu. Gak usah malu, pulang aja dulu. Tenangin pikiranmu. Tak bapak, pas aku di kampung, Putri baru nelpon aku buat ngajak cover lagu. Itu aku happy banget. Pas sampai di sana aku nggak ada pengen apa-apa, kayak nggak berharap bakalan dikasih apapun, nggak ada. Itu pure aku kerja bareng sama Putri. Dari situ rezekinya ada lagi. Jadi Putri yang membuka jalan ya? Putri, teman-teman aku itu baik-baik banget sama aku sebenarnya. Sampai mereka itu bilang ke aku, kau itu kalau ada masalah bilang ke kita ada masalah, kau tuh selalu ada. Tapi ketika kau ada masalah nggak pernah mau cerita ke kita. Oke, kita yakin namanya kehidupan pasti tentu saja selalu ada dalam semua umat manusia. Ujiannya berbeda-beda, masanya pun berbeda-beda. Mungkin saat itu ujian kamu pulang, tapi saya paham betul sebagai orang yang merantau untuk pulang kembali ke kampung halaman itu berat, apalagi harus menelpon orang tua, itu berasa rasanya tuh kalah gitu ya. Tapi alhamdulillah memang rezeki terbuka lagi, teman-teman membantu. Sebutkan siapa teman-teman yang membantu mengangkat kamu kembali dan apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka. Aku mau bilang buat Aulia. Aulia pernah beliin tiket aku pulang kampung sekali. Dia pernah beliin aku tiket. Kata dia, kamu kenapa? Sini ayo keluar sama aku. Aku cuma bisa nangis di telepon itu, aku cuma bisa nangis. Terus aku bilang, aku mau pulang tapi aku nggak ada uang. Baru dibeliin Aulia tiket. Oh, bilang apa sama Aulia? Makasih banyak Aulia, semoga selalu rezekimu mengalir. Tetap jadi orang baik. Makasih udah pernah menjadi orang yang berkesan dalam hidup aku. Ada Putri juga yang selalu ngebantu aku, bahkan ngasih job ke aku. Ada Nia juga. Nia waktu itu pernah beliin baju buat aku ketika aku nggak ada baju buat off air. Makasih banyak, udah baik sama.
Terkadang kita lupa bahwa sebetulnya rezeki bukan hanya bentuk dalam nominal angka ataupun juga rupiah, tapi juga teman-teman yang selalu menerima kita apa adanya, memberikan support juga merupakan rezeki yang tidak terhingga nilainya. Ada selfie juga waktu itu, selfie ngasih kerjaan juga buat aku. Ada Alif, ada Ical juga yang selalu ngasih kerjaan buat aku. Ridwan, kita yakin bahwa kamu memiliki rasa syukur yang seluas samudera karena memiliki teman-teman yang sangat luar biasa. Ridwan, terima kasih ya buat teman-temannya Ridwan. Sebagai teman memang harus begitu pastinya. Tapi Ridwan, kita juga akan memberikan kesempatan kamu untuk menjawab pertanyaan dari kita. Dan kali ini tolong dijawab untuk lebih jujur lagi. Kita akan menempatkan kamu dalam kursi kegegeran. Let's go Ridwan, mari berdiri. Pertama, sebutkan penyanyi dangdut senior yang pernah merendahkan kualitas seorang Ridwan. Inisial boleh. Penyanyi dangdut senior yang pernah merendahkan kualitas seorang Ridwan. Apakah ada? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Berarti baik Berarti semuanya baik ya sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanggapan Ridwan yang disebut netizen kebanyakan nyanyi di aplikasi daripada nyanyi di acara off-air. Gimana saya? Tanggapan aku, enggak, alhamdulillah belakangan ini udah mulai ada kok off air. Cuman kalau di aplikasi itu rezeki juga. Itu rezeki juga. Iya. Dari mana aja dari duitnya. Mana aja cari duitnya. Kan cari duitnya juga hal. Benar juga. Selanjutnya, apakah benar Ridwan merasa pesimis jika GD11 bisa berkarya bersama kembali? Ridwan yakinnya solo atau sama GD11? Dua-duanya sih aman sih kalau menurut aku. Yang penting ada kerjaan ya. Yang penting, Iyalah. kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Iya benar. Betul. Jadi pintu rezekinya banyak ya. Oke, berikutnya. Sebutkan inisial wanita yang pernah dekat dengan Ridwan tapi nggak pernah dipublish atau dipublikasikan. Inisialnya. M. Siapa itu? Musdalifah? Oh, Musdalifah. Mantan Anda sudah punya istri Siapa ya. sayang M itu siapa? Penyanyi kah? Enggak penyanyi. Itu Di dunia entertain atau enggak? bukan. Oh, bukan. Oke, baik. Silakan pertanyaan terakhir. Di antara teman-teman dangdut lainnya, siapa yang menurut kamu suka pansos? Kayaknya agak-agak pansos nih gitu misalkan. Gak ada, aku gak pernah berpikir-pikir kayak gitu-gitu tuh. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan secara spesifik. Pansos. Gak ada lah ya. Ada. Gak ada, gak pernah. Gak ada, dia positif-positif aja. Gak ada. orangnya. Gak ada yang pansos. Dia temennya baik-baik sih. Dia juga Tapi memang dia baik. Karena dia baik, makanya teman-temannya sayang sama dia. Makanya ketika lagi kesulitan banyak juga teman-teman yang dibantu oleh membantu. teman-temannya. Ya intinya begitu, baik sama orang pun kebaikan akan mendatangi Iya. kita. Ya kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar.